imam pembangkang yang dianggap pahlawan, yang dipuja-puja. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau bicara belak-belakan, yaitu soal sosok yang sering dipuja-puja, dipuji-puji sebagai tokoh reformator sejati. Tentu oleh kaum teman-teman Protestan. Siapakah dia? Tentu saja Martin Luther. Tapi siapakah dia sebenarnya? Apakah benar sebagai pembawa tokoh pembaharuan? Atau hanya seorang imam Katolik yang membangkang, yang revolusi, yang ajarannya sudah dinyatakan sesat, dianatema oleh Gereja Katolik? Teman-teman sekalian, pertanyaan dalam video kita pada saat ini, apakah Martin Luther itu benar-benar seorang reformator sejati, atau hanya orang yang membungkus pemberontakan, pembangkangan dengan slogan kembali ke Alkitab, kembali ke kitab suci? Teman-teman sekalian, Martin Luther bukan orang awam. Dia adalah imam Katolik, seorang biarawan dari Ordo Agustinus. Tapi pada tahun 1517 dia memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Isinya protes keras terhadap indulgensi dan banyak ajaran di dalam gereja Katolik. Tapi yang perlu kita garis bawahi, cara protesnya bukan dari dalam, melainkan dengan menolak otoritas paus, menolak tradisi suci, dan akhirnya menciptakan ajaran-ajaran yang baru hingga diwariskan saat ini. Nah, teman-teman, apa kata Gereja Katolik? Jawabannya ada dalam Konsili Trente tahun 1545 dan 1563. Secara tegas mengutuk, saya ulangi, secara tegas mengutuk ajaran-ajaran Martin Luther sebagai heresi alias ajaran-ajaran sesat. Dan dalam KGK 2089, heresi adalah dosa berat terhadap iman. Dosa berat, teman-teman, bahaya. Nah, Luther mempopulerkan sola scriptura, hanya Alkitab, hanya kitab suci sebagai satu-satunya sumber iman. Kemudian sola fide, keselamatan hanya karena iman tanpa perlu perbuatan. Makanya dia tidak suka dengan surat Yakobus. Kemudian menolak sakramen-sakramen kecuali 2, dan menghapus kitab-kitab Deuterokanonika dari Alkitab, dari Septuaginta, dan menyangkal otoritas paus dan juga tradisi di dalam gereja. Semua ini bertentangan dengan iman Katolik dan sudah dianatema. Wow, sudah dikutuk, teman-teman. Sudah dianatema sebagai ajaran sesat. Jadi hati-hati. Jadi lucu kalau ajaran sesat ini masih dipertahankan dan dengan bangga lagi oleh teman-teman Protestan sambil memuja-muja Luther sebagai pembaharu. Padahal buah dari pemberontakannya adalah perpecahan besar di dalam tubuh Kristus. Dia pecah-pecahkan. Nah, julukan reformator terdengarnya manis seperti gula, tapi sesungguhnya hanyalah kamuflase. Seolah-olah Luther sedang menyelamatkan gereja. Padahal yang terjadi faktanya dia mengoyak-ngoyak gereja, mengoyak kesatuan umat Kristen, dan membuka jalan
bagi lahirnya ribuan aliran-aliran denominasi. Nah, bandingkan dengan orang-orang kudus dalam gereja Katolik. Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Katrina dari Siena, Santo Ignatius dari Loyola. Mereka juga mengkritik yaitu krisis-krisis di dalam gereja Katolik, tapi tetap setia di dalam, bukan keluar. Mereka tidak memecah tubuh Kristus, tapi memperbaharuinya dari dalam dengan doa, dibicarakan, dan tetap taat. Ketaatan itu penting dan harus ada pertobat, jangan seperti Luther. Dan itulah reformasi sejati, setia dan kudus, bukan memberontak dan membelahi gereja. Dan apa hasil dari reformasi? Nah, yang kita tahu munculnya puluhan ribu denominasi Protestan. Sangat-sangat disayangkan karena mereka saling bertentangan, saling debat satu dengan yang lain karena ajarannya. Memilih mana yang benar, membingungkan umat. Tiap kelompok merasa Alkitab berpihak pada mereka karena tidak ada otoritas akhir. Semua memiliki pausnya masing-masing dalam alirannya. Ini bukan kebebasan rohani, tapi kekacauan rohani. Kekacauan. Apakah Roh Kudus membawa kekacauan? Yesus sendiri justru berdoa agar umatnya satu. Kalau tahu mau buktinya, Yohanes 17 ayat 21, baca sendiri. Tapi karena Luther terlalu semangat, justru protesnya membawa pemisahan. Maka tak heran semangat itu menjadi kutukan warisan dalam Protestantisme. Semangat membangkang, memecah belah, dan menolak otoritas. Dan warisan-warisan tradisi fitnah-fitnah terhadap gereja Katolik masih ada hingga saat ini. Ada juga yang nekat, lucu sekali, menyamakan Martin Luther dengan Yesus. Ini sungguh menggelikan teman-teman dan menghina iman. Yesus adalah anak Allah. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia mendirikan gerejanya sendiri. Matius 16 ayat 18. Dan taat sampai mati disalib. Filipi 2 ayat 8. Yesus tidak pernah memecah umat Allah, memecah agama Yahudi. Bahkan dalam kritiknya terhadap para ahli Taurat, ia tetap setia kepada rencana keselamatan Allah. Yesus tidak pernah memberontak terhadap ahli-ahli Taurat. Sementara Martin Luther apa? Bukti faktanya dalam sejarah menolak otoritas gereja. Apakah Yesus menolak agama Yahudi dan mendirikan agamanya bertentangan? Tentu tidak. Mendirikan sistem teologi sendiri seperti Luther mendorong perpecahan rohani. Jadi kalau Martin Luther, teman-teman Protestan, dianggap mengikuti jejak Yesus, Yesus mana yang kalian maksud? Yesus Barabaskah? Atau Yesus seperti RT06 hanya seorang nabi saja? Yesus yang sejati, teman-teman, tidak pernah menyuruh siapapun untuk membentuk gereja tandingan seperti gereja-gereja Protestan mau menandingi gereja Katolik. Teman-teman sekalian, iman yang membangkang seperti ajaran Martin Luther ini adalah heresi yang telah dikutuk. Dan semangatnya adalah api perpecahan yang terus membakar teman-teman Protestan hingga hari ini. Jadi sebut saja dia reformator jika kamu suka, tapi gereja Katolik tahu benar, tahu fakta sejarah siapa Luther itu sebenarnya. Jadi jangan terlalu dipuji-puji si Luther itu yang sudah membangkang. Dia bukan pahlawan
tetapi pelopor perpecahan. Garis bawahi, Luther bukan pahlawan, tapi pelopor perpecahan, berlawanan dengan doa Yesus. Maka teman-teman sekalian, jangan tertipu oleh kemasan luar. Kembalilah kepada Alkitab, itu kemasannya. Jika itu justru menjauhkan kita dari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, mari kita tetap setia kepada iman gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bukan karena sempurna manusianya, bukan karena sempurna para paus-pausnya, tapi karena Tuhan sendirilah yang menjaga gerejanya hingga saat ini. Teman-teman sekalian, demikian video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, agar semakin banyak orang-orang disadarkan akan kebenaran iman Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.